menjadi penyejuk kolbu, mudah-mudahan insya Allah membuat hati kita semakin sejuk. Nah pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kali ini tentang akhlak ya. Kalau tadi Ustadz Deden sudah menjelaskan mengenai beberapa ya dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita aplikasikan, dapat kita contoh untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ude, yang ingin saya tanyakan ya, kalau sekarang itu kan zaman kan berubah gitu ya, dari tahun ke tahun berubah begitu ya, fenomena dan lain sebagainya. Ini kan sekarang kita lagi musim nih yang namanya media sosial nih. Apakah dari sekian banyak akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada nggak sih yang bisa kita jadikan pedoman dalam bermedia sosial nih? Khususnya kan kalau sekarang tuh apa-apa viral, terus kan apa-apa dinyinyirin, dikomenin gitu kan. Ada istilah haters lah, ada lovers lah. Nah itu gimana nih? Jadi kalau bicara mengenai akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi orang-orang yang tidak suka kepada beliau, gitu ya. Ini masya Allah, tabarakallah, kita bisa melihat sikap beliau dalam menyikapi haters atau sikap beliau menghadapi orang-orang yang nggak sopan sama Rasul. Ini diungkapkan, misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sikap yang begitu mulia kepada pembencinya. Ada dulu namanya Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal itu dulu benci banget sama Rasul. Sumamah bin Utsal nggak suka sama agama yang dibawa sama Rasul al-Islam. Tapi luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sikap yang tetap baik kepada para pembencinya. Ini diungkapkan ketika Sumamah bin Utsal, orang yang kafir saat itu, paling benci sama Rasul, paling benci sama Islam. Pada suatu peperangan ia tertangkap dan kemudian ditawan di Masjid Nabawi. Ketika ditawan ataupun selama ditawan di masjid, Sumamah bin Utsal menyaksikan bagaimana perilaku Nabi dan para sahabatnya yang begitu ramah, yang begitu sopan, yang begitu kuat sekali persaudaraan, kasih sayang di antara mereka. Maka seketika itu Sumamah bin Utsal menjadi orang yang cinta sama Rasul, menjadi orang yang cinta sama Islam. Dan Sumamah bin Utsal akhirnya menjadi orang yang sangat siap untuk berjuang atas nama Allah, siap berjuang atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu salah satunya. Bisa dikatakan bahwa timbulnya haters itu karena sebetulnya tidak mengenali lebih jauh ya sebenarnya sosok yang dia benci itu. Padahal kan kenyataannya bertolak belakang begitu ya. Mungkin menurut dia perbuatannya itu tidak baik gitu ya. Tapi ternyata setelah mengenal lebih dekat, sampai Masya Allah dia akhirnya terkagum-kagum dan akhirnya memeluk agama Islam begitu udah ya. Betul. Oke. Nah kemudian juga kalau tadi kan berbicara tentang menyikapi haters dan lain, ternyata memang nih pemirsa, jadi kita bisa menyontoh ya kalau kita punya haters nih ya, jadi jangan dibales dengan kalimat kebenciannya, gak usah dibahas dengan kebencian juga, tapi cobalah rangkul gitu, cobalah bisa diajak mungkin mengikuti aktivitasnya nih. Kalau saya tuh sebenarnya begini begitu ya, siapa tahu dari haters tuh bisa jadi lovers, bener nggak udah ya? Udah ada hatersnya mungkin? Ada aja yang nggak suka ya, namanya kita hidup ya. Ada yang seneng, ada yang nggak seneng, ada yang kemudian tebar fitnah, tebar ghibah, ya itu namanya kehidupan ya. Balik lagi ke bagaimana sikap kita. Nah, kita mah punya Rasul ya. Kita punya Allah, punya Rasul, punya tuntunan hidup ya, Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika dalam kehidupan kita hari ini berhadapan dengan yang seperti itu, udahlah nggak perlu pusingnya. Karena kalau kita mikirin terus dia yang benci sama kita, kitanya jadi sakit, Kak. Jadi nikmati aja. Nikmati aja gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih haters itu atau orang yang tidak suka ke kita suatu hari nanti bisa jadi suka juga gitu ya. Ya, dan kita tentu doakan para haters ya yang nggak suka apa itu. tuh? Ada doa khususnya? Doanya mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah kemudian berikan kepadanya hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang bersih. Karena memang segala sesuatunya dari hati ya. Kalau hatinya bersih, maka lisan, perbuatannya juga pasti akan benar. Tapi kalau hatinya buruk, Kak, lisannya pasti kata-katanya jorok, kata-katanya kasar, nyakitin.
itu semua ternyata bermula dari hati. Nah, Maka dari itu jagalah hati. jangan kau nodai. Nah, tapi kalau itu mah udah yang soleh dan solehah ya gitu ya. Tapi kalau misalkan yang keselan mah gitu ya, kadang saya juga suka kesel. Jadi curhat nih. Kadang suka kesel gitu. Jadi ngebalasnya malah pengen lebih lagi gitu. Kalau yang soleh mah kan tadi mendoakan gitu kan. Mudah-mudahan orangnya diberikan hidayah gitu ya. Diberikan apa ya, hidayah inayah gitu ya udah ya. Iya, ya. Kan kita lagi berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Sedikit-sedikit Mungkin ya. awalnya pasti berat ya, Kak ya. Emang berat Berat sekali karena Ustadz juga manusia lah ya. Tapi kita balik lagi kepada Rasulullah. Rasul nggak gini loh sikapnya. Ya, menghadapi Sumamah bin Utsal, bahkan menghadapi orang yang nggak sopan sama Rasul juga. Gimana tuh? Tetap. Kalau yang aku tahu tuh malah Rasul itu pernah dilempari kotoran, itu ceritanya gimana nih udah Ya. yang dilempari Bukan kotoran. hanya itu saja, Kak, ada kisah menarik loh. Orang Arab gunung datang ke masjidnya Rasul, kemudian tiba-tiba kencing di dalam masjidnya Rasulullah SAW. Saat itu tentu siapa sih yang nggak geram, siapa yang kemudian nggak marah ya, melihat ada orang yang tiba-tiba masuk masjid, terus pipis di sana. Ini diungkapkan di dalam keterangan bagaimana Rasulullah SAW memiliki sikap yang begitu mulia. Disebutkan Kita dalam tahan hadis dulu riwayat ya. Bukhari. Oh nanti ya, biar penasaran. Biar penasaran. Nah, ketika ada orang yang kencing di dalam masjid, bagaimana Rasul menyikapinya dan para sahabat Betul. ya. Nah, kita akan lanjutkan tentunya pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini.